Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali rahimahumullahu ta'ala, dan di pasal baru, di bab baru, yaitu bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayah, penjelasan ilmu yang fardu kifayah. Ya kan, sebelumnya kan kita bahas ilmu yang fardu ain. Sekarang ilmu yang fardu kifayah itu apa aja? Ya, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kan ilmu itu ada juga sunnah, ada makruh, malah ada haram juga, dan ada mubah. Nah, kemudian i'lam, kata beliau, annal fardal ladzi la yatamayyazu an ghairihi illa bi dzikri aqsamil ulum. Annal fardhu, sebenarnya fardu itu yang tidak bisa dibedakan dari selain fardu kecuali ada bagian-bagiannya, ya, min aqsamil ulum. Karena ada bagian-bagian ilmu, itu ada bagian-bagiannya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang tadi kita sampaikan, ilmu itu ada ilmu wajib, dan wajib itu ada dua. Ilmu wajib fardu ain, dan kapan dia belajar fardu ainnya itu. Dan ilmu fardu kifayah, kapan waktunya belajar fardu kifayah itu. Kemudian wal ulum bil idhafa ilal fard. Kalau di situ fard ya. Idhafa ilal fardi, harusnya ilal fardi sih. Hah? Itu matanya. Syarahnya pakai apa itu? Ithaf. Apa takliknya aja itu? Takliknya. Kalau di sini harusnya bil idhafa ilal fard alladzi nahnu bisadadihi tanqasim ila syar'iyyah wa ghairi syar'iyyah. Idhafa ilal fard ya aslinya kan. Hah? Jadi yang dikaitkan dengan fardu. Jadi ilmu-ilmu yang dikaitkan dengan fardu itu tanqasim adalah ilmu syariat dan ilmu yang bukan syariat. Jadi ilmu itu ada fardu yang selain syariat. Ya, fardu kifayah maksudnya itu, selain syariat. Ada, nanti kita bahas. Kemudian wa'ani bisyar'iyyah, yang aku maksud kata beliau Imam Ghazali dengan syariat adalah ma yustafadhu minal anbiya'i shalawatullah alaihim ajma'in. Yang diambil dari para nabi, ya, yang diturunkan oleh para nabi dan rasul kepada kita, itu dinamakan ilmu syariat. Wala yushidul aqlu ilaihi mithlul hisabi wala tajribatu mithlul tib wala sima' mithlul lughah. Dan bukan ilmu yang bisa maksudnya dari akal, seperti ilmu hisab. Hisab itu berarti perhitungan, atau dicoba atau dites gitu, percobaan atau apa, bukan ilmu tes-tesan maksudnya ya. Seperti ilmu kedokteran, itu kan ada tes dulu. Dan juga bukan ilmu untuk mendengar, seperti ilmu bahasa. Ya, tapi ilmu yang pasti kalau ilmu syariat itu. Dan syariat ini sebetulnya mencakup seluruhnya. Maksudnya mencakup seluruhnya ini apa yang dibawa oleh Nabi. Kan syariat itu apa sih? Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dinamakan syariat. Termasuk sebetulnya thariqah hakikat itu sebetulnya masuk ke dalam syariat itu sendiri. Ya, jadi kalau ada pembagian, orang kalau membagi, misalkan thariqah itu bukan syariat, bukan begitu. Justru thariqah itu adalah alat bantu untuk syariat. Ya, jadi tidak terpisah gitu loh. Karena syariat itu adalah apapun yang dibawa oleh Nabi. Kalau dipisah-pisah, syariat itu sendiri, thariqah sendiri, hakikat sendiri, ma'rifat sendiri, maka akhirnya menjadi sesuatu yang, nah kalau gitu yang thariqah sama hakikat dari siapa dong? Yang kita pahami kan thariqah syariat adalah yang datang dari Nabi. Kalau thariqah hakikat, nah kan jadi tanda tanya kalau misalkan itu bukan dari Nabi. Ya, sedangkan dari Nabi adalah syariat. Maka thariqah hakikat sebetulnya include dalam syariat itu. Ya. Kemudian
yang bukan syariat, fal ulum allati laysat syar'iyyatun. Dan ilmu-ilmu yang bukan syariat, tanqasim ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madhmumun wa ila huwa mubahun. Tapi kalau ilmu yang bukan ilmu syariat itu terbagi menjadi 3 kalau di sini. Yaitu ilmu yang mahmudun, terpuji, ilmu yang baik, ilmu yang bagus. Wa ila ma huwa madhmumun, yang jelek. Ilmu yang jelek, ilmu yang buruk dan harus dihindarin. Wa ila ma huwa mubahun, dan ilmu yang mubah, yang selain syariat ya. Kemudian fal mahmud ma tartabitu bihi masalahid dunya. Yang ilmu yang bagus ini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Seperti katib, seperti kedokteran. Wal hisab, matematika. Penting itu. Astronomi juga termasuk. Bukan astrologi. Karena astrologi itu beda. Astronomi ilmu bintang untuk mengetahui waktu. Jarak, waktu, arah. Tapi kalau astrologi itu ilmu membaca nasib dari bintang. Itu tidak boleh. Ya, astrologi kan namanya itu. Astropologi apa astrologi. Nah, kemudian jadi falak ini bukan untuk menghitung nasib falak. Kan ada orang dengan bintang itu dia menghitung nasib, menghitung ini kalau kita bepergian hari ini maka tidak bisa karena ini arahnya begini begitu karena bintangnya gini gitu. Kalau ilmu falak enggak, ilmu falak itu untuk menunjukkan waktu dan arah. Zaman dan arah dan makan. Zaman al-waqt wa zaman. Abal makan, tempat, arah, petunjuk arah. Kayak ada bintang namanya bintang kiblat. Ya. Bintang kiblat itu dengan jelas kelihatan kalau kita bukan di kota gini. Kalau kita di kota kan nggak bisa kelihatan bintang, karena kena cahaya yang di lampu-lampu ini. Nah kemudian dan juga ilmu bahasa. Nah, ilmu bahasa ini semuanya masuk ke madhmum, ya, ilmu yang baik untuk dipelajari. Matematika juga penting. Ketika kita ini mempelajari matematika untuk membahas masalah waris, ya, masalah-masalah warotha itu kan pakai matematika, atau masalah zakat itu kan pakai matematika. Kemudian dikatakan wadzalika yang qasim ila ma huwa fardu kifayah wa ila ma huwa fadilatun wa laisa bi faridatin. Dan ilmu ini yang mahmud ini, yang baik ini, yang bukan syariat, itu juga terbagi menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan bukan fardu, tapi baik untuk dipelajari. Amma fardul kifayati, kalau yang fardu kifayah, wa fahuwa kullu ilmin la yustaghna anhu fi qawamin umurid dunya katib idhuwa dhaririyun fi hajatin baqail abdan. Ilmu yang fardu kifayah, yang bukan syariat, adalah ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan di satu kaum untuk masalah duniawiyah mereka ini, ya, masalah seperti masalah ketib, seperti masalah kesehatan. Penting kesehatan ini karena untuk supaya badan kita ini ya mampu untuk hidup gitu, mampu untuk hidup sehat. Apakah berkaitan dengan syariat? Sebetulnya berkaitan dengan syariat kan. Kalau kita hidupnya tidak sehat, akhirnya ibadah kita kan jadi terganggu. Tapi kalau kita hidup sehat, ibadah kita tidak terganggu. Dan juga secara tasawuf, justru kalau kita menjaga kesehatan itu masuknya ke kita mensyukuri nikmat. Dengan kesehatan itu kan kita mensyukuri nikmat kita dikasih sehat. Maka kita menjaga kesehatan termasuk bagian dari syariat. Ya. Cuman pengobatannya, ilmu pengobatan itu fardu kifayah di satu negeri. Harus ada orang yang pandai untuk ilmu medis. Kemudian wakal hisabi, dan juga hitung-hitungan. Matematika maksudnya. Fa innahu daruriyun fil muamalat wa qismatil wasaya wal mawarith wa ghairiha. Karena kalau hitung-hitungan ini penting dan hukumnya fardu kifayah di satu daerah,
Untuk maslahat-maslahat yang berkaitan dengan syariat seperti muamalah, jual beli, itu berkaitan dengan matematika juga. Kemudian supaya tidak terkena riba. Kemudian wa qismatil wasaya, dan pembagian wasiat, wal mawarith, dan pembagian warisan. Ini kan perlu pakai matematika. Allah sudah menetapkan rumusnya dalam Al-Quran, dan itu pasti, ilmu baku, tidak bisa dirubah. Ada 1/6 kalau seorang istri punya anak, ada 1/6 kalau tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak. Gimana 1/8 itu? Nah kalau anda tahu matematika kan bingung, 1/8 itu apa ya? 1/6 itu gimana? Asobah itu gimana? Rubu' itu gimana? Rubu' usyur itu gimana kalau misalkan zakat rubu' usyur? Kan kalau tidak paham matematika jadi bingung dalam mengerjakan syariat ini. Maka hukumnya fardu kifayah di satu daerah supaya orang-orang itu tetap bisa menjalankan syariat dengan yang berkaitan dengan matematika atau perhitungan. Nah, jadi mengkaji matematika itu juga termasuk fardu kifayah. Nah, kemudian wa hadhihi hiyal ulum allati law khalal balad amman yaqumu biha kharija ahlul balad wa idza qama biha wahidun kafa wa saqatal fardu 'anil akharin. Nah, ilmu ini kalau misalkan tidak ada di satu desa atau di satu daerah, maka wajib orang-orang itu untuk mencari atau karena fardu kifayah nih. Penduduknya itu untuk mencari tahu tentang ilmu ini atau ngaji tentang ilmu ini di luar tempatnya dia, tempat daerahnya dia. Dan kemudian ketika ada masalah yang bersangkutan dengan masalah hitung-hitungan ini, akhirnya menjadikan orang-orang yang di sana itu harus keluar dari kotanya kan, harus mencari gitu. Misalkan masalah warisan dan dia tidak paham hitung-hitungan, harus keluar dari kota itu untuk mencari orang yang paham hitung-hitungan warisan. Masalah kedokteran, kalau tidak ada orang yang ahli kedokteran di daerah itu, maka dia harus keluar dari daerah itu untuk mencari orang yang paham kedokteran. Maka itu fardu kifayah di satu daerah mempelajari ilmunya itu. Nah. Kemudian wala yuta'ajjab min qaulina inna tib wal hisab min furudil kifayah. Dan jangan heran dari omongan kami, katanya beliau Imam Ghazali, bahwa ilmu hisab ini, ilmu kedokteran ini dari fardu kifayah. Karena fa'inna usulul sona'ati aidan min furudil kifayat. Nah, kal falaha wal hiyaka was siyasah bal hijamah. Karena semua ini berkaitan, ilmu-ilmu itu. Semua itu berkaitan dengan hisab dan juga dengan dengan tib, dengan hitung-hitungan, dan juga karena semua hal ini berkaitan dengan matematika sih ya. Semua hal itu berkaitan dengan matematika, dengan perhitungan. Bahkan pergerakan alam ini juga berkaitan dengan matematika. Ya subhanallah ya. Seperti pertanian berkaitan dengan matematika juga kan, dengan hitungan kapan panen, kapan sekian hari panen, sekian hari harus dirabuk, sekian hari harus di ini, sekian hari harus di itu. Karena ada hitungan dengan matematika juga. Kemudian apapun lah pokoknya. Bahkan ilmu politik juga ada kaitan dengan permatematikaan. Hijamah juga. Hijamah ini juga ada kaitan dengan matematika, yaitu hitung-hitungan tentang kapan kita bisa bekam. Ya, subhanallah. Bekam itu kan tidak sewaktu-waktu bekam, tapi ada hitungannya. Kapan bisa bekam? Karena ada sunnahnya bekam itu kapan? Pada waktu bulan purnama, waktu bulan ini, bulan kesini. Dan juga berkaitan dengan tib dan kedokteran juga. Ya, intinya semua ilmu ini yang tadi kita sebutkan, tadi Imam Ghazali sebutkan itu, yang fardu kifayah itu semuanya berkaitan dengan kehidupan, dengan hampir seluruh kehidupan. Penentuan kiblat berkaitan dengan astronomi, dengan ilmu astronomi, dengan ilmu geografi, berkaitan. Ya, kita tidak bisa mengarahkan mana kiblat itu ya. Tidak bisa kita kalau tidak ada masjid atau tidak ada petunjuk, tidak bisa kan kita ngambil begitu aja gitu kan, tidak bisa kan. Terus tanggap ke sini, tanggap ke situ kan tidak mungkin. Kita harus ada pengetahuan tentang itu. Lah pengetahuan tentang itu
ilmunya ilmu yang ghairu syar'iyyah ini, ilmu falak. Atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematika. Atau ilmu yang berkaitan dengan geografi. Ya, semuanya berkaitan. Orang-orang zaman dahulu, para orang-orang Arab zaman dahulu semuanya ditentukan dengan falak ini. Bahkan orang-orang Badui, sampai sekarang mereka itu mengandalkan alam, tanda alam. Mereka ini bisa tahu kapan hujan, kapan enggak dengan melihat tanda alam. Bukan keramat atau enggak, bukan. Bahkan mereka bisa jalan di padang pasir dengan mobil tanpa lampu malam hari ya, tanpa lampu, hanya mengandalkan bintang, tanpa ketabrak bukit, tanpa ketabrak, kan di padang pasir itu juga ada bukit-bukit, tanpa ketabrak pohon atau batu atau apa, dengan kecepatan tinggi. Betul itu, sampai sekarang. Dengan hanya lihat tanda falaknya aja. Subhanallah. Kemudian fa innahu law khalal balad anil hujjam tusyari al halak ilaihim. Karena kalau contohnya beliau ya, kalau orang yang ahli medis ini termasuk hijamah ini tidak ada di satu negeri, di satu tempat, maka akan menjadikan kehancuran di tempat itu karena ada yang ngobatin. Tidak ada pengobatan, akhirnya kena wabah, kena ini, kena itu, segala macam. Karena tidak ada ahli medis. Maka itu ahli medis termasuk fardu kifayah mempelajarinya. Ya, subhanallah. Wa kharaju bi ta'ridihim anfusahum lil halak. Fa innal ladzi anzala dawa wa arsyada ila istimalihi wa adda al asbab li ta'atihi li tu'atihi fala yajuzu ta'arrud lil halak bi ihmalihi. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan penyakit, juga Allah menurunkan obat. Maka itu pengetahuan untuk menggunakan obat ini penting. Ya. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan penyakit kecuali juga Allah menurunkan obatnya. Nah, orang kan tidak bisa memakai obat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang juga Allah turunkan, kecuali dia punya pengetahuan untuk memakai obat tersebut, mungkin dengan racikan atau apalah. Tidak bisa kan sekedar langsung moro-moro berobat dengan apa. Kan tidak mungkin kita tidak ada pengetahuan kok. Obat flu apa, obat batuk apa, obat ini apa, obat itu apa, pusing apa, ini apa. Jadi harus ada pengetahuan tentang itu semuanya. Maka pengetahuan tentang itu hukumnya fardu kifayah mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab.